Salam saudara-saudara, salam channel Injili. Pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan topik yang sangat menarik, yaitu parousia, kedatangan Kristus yang kedua. Ya, saya rasa ada banyak orang yang bertanya tentang topik ini, dan kiranya pemaparan dari saudari Ceria akan menjawab dari pertanyaan dari kita semua. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada tempat ini. Di sini saya akan memaparkan makalah saya, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali yang sering dikenal dengan istilah parousia. Baik, kedatangan Kristus yang kedua kali mengingatkan kita umat Kristen akan kedatangan yang pertama. Namun ada perbedaannya. Kedatangan Kristus yang pertama yaitu dia datang dalam keadaan hina. Namun kedatangan Kristus yang kedua kali dia datang dalam segala kemuliaannya. Kristus akan datang berarti ia akan meresmikan kerajaannya, yaitu pemerintahan Allah di antara kita semua. Dalam Alkitab, kita sebagai umat percaya agar mempersiapkan diri dan memperingatkan kita agar selalu berjaga-jaga dan menguduskan diri dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, ada beberapa pernyataan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam Perjanjian Baru, jelas dan terang mengatakan bahwa adanya kedatangan Kristus yang kedua kali. Bukan hanya rasul-rasul yang mengatakan adanya kedatangan Kristus yang kedua kali, namun Yesus sendiri telah menyatakan kedatangannya. Dapat kita lihat pada Matius pasal 6 ayat yang ke-27. Selanjutnya, kedatangan Kristus dia akan datang dengan segala kemuliaan. Ada beberapa cara kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang pertama, personal. Dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11 yang berbunyi, Yesus ini yang telah naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama sebagaimana engkau melihatnya naik ke surga. Dia akan datang sebagaimana kita melihatnya naik ke surga. Yang kedua, bersifat jasmani, berarti Yesus akan datang dalam keadaan tubuh. Yang ketiga, dapat kita lihat dalam Matius pasal 24 ayat 30, kedatangan Kristus yang kedua kali kita dapat melihat dengan mata. Dengan secara fisik kita dapat melihat Yesus, dan yang terakhir kedatangan Kristus itu akan sangat tiba-tiba. Nah, kedatangan Kristus yang kedua kali telah dinubuatkan pada Perjanjian Lama, yaitu hari murka Tuhan yang mendatangkan hukuman pengasingan. Yang kedua, bangsa Israel akan bertobat dan akan dikembalikan pada pembuangan ke Babel. Yang ketiga, Yerusalem akan dibangun kembali, Mesias akan datang dan akhir zaman pun datang. Dan yang terakhir, maksud kedatangan Kristus yang kedua kali yaitu untuk mengadili. Ia akan mengadili orang-orang yang hidup pada saat itu, orang-orang yang mati, orang-orang yang bangkit, baik orang yang benar maupun orang-orang yang fasik. Nah, ada tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali, terbagi dua. Pertama, kedatangan internal. Yang dimaksud kedatangan internal ini kedatangan di dalam gereja, tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak percaya. Dapat kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Ada beberapa. Mereka mencintai diri sendiri, pencinta uang, pembual, sombong, bahkan banyak sekali yang tidak mencerminkan orang-orang yang percaya. Mereka tidak mencintai Allah, mereka mencintai hawa nafsu mereka sendiri. Selanjutnya, tanda-tanda kedatangan eksternal. Kedatangan eksternal ini terjadi di luar gereja. Orang-orang tidak percaya dapat melihatnya, dan orang-orang percaya juga dapat melihatnya. Ada tanda-tandanya, ada dua. Pertama, tanda-tanda umum. Yang pertama dapat kita lihat di Matius pasal 24 ayat 4 sampai 5, bahwa Mesias palsu akan banyak bermunculan. Mereka akan bernubuat tapi tidak benar. Yang kedua, pada Matius pasal 24 ayat 6 sampai 8, yaitu peperangan akan terjadi sampai pada puncaknya Harmagedon, yaitu peperangan antara bangsa. Selanjutnya gempa bumi pada Wahyu ayat 6 sampai pasal 6 ayat 12. Selanjutnya kemurtadan, dan yang terakhir Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Dan ada tanda-tanda khusus, yaitu pembangunan bait suci yang ketiga. Pada bait suci yang pertama pada zaman Salomo, namun dihancurkan pada zaman Menara Babel. Pada bait suci yang kedua pada zaman Nehemia dan dikeluaskan oleh Herodes, namun telah dihancurkan oleh Jenderal Titus pada 70 Masehi. Dan sampai sekarang ini pembangunan bait suci ketiga masih belum ada. Dan yang kedua yaitu
diaspora dan Zionisme, yaitu diaspora adalah perseratan percerai-berai. Orang-orang Israel akan dicerai-beraikan dan diserahkan. Yang kedua, Zionisme, ini adalah gerakan nasional orang Yahudi, yaitu gerakan membentuk wilayah sendiri atau negara sendiri. Nah, bagi kita saudara-saudari, kesimpulan kita saat ini, mari kita menanti kedatangan Kristus. Namun menanti kedatangan Kristus harus menguduskan diri dan terus berjaga dan berwaspada, karena kedatangan Kristus itu seperti seorang pencuri, akan sangat tiba-tiba. Dan memang banyak sekarang ini tidak percaya akan kedatangan Kristus. Namun ingat, barang siapa menyangkal kedatangan Kristus yang kedua kali, sama saja ia akan menantang firman Tuhan atau menyangkal firman Tuhan. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Parousia atau kedatangan Kristus kedua kali tadi sudah dipaparkan ya Saudara Pendra, bahwa adanya tanda-tandanya ya. Tadi yaitu adanya saja tidak antikris, ya, Mesias palsu akan bermunculan, ya kan? Nah, itu berarti masa ini ya, bisa dikatakan adalah masa akhir di mana penggenapan akan mulai itu. Ya, oleh itu kita harus waspada ya. Ya bagaimana bercerita nabi palsu akhir-akhir ini? Karena hati-hati ya. Kita harus berhati-hati dan waspada. Ya. Oke, mungkin Saudara Tris ada pertanyaan? Ya, dari presentasi yang disampaikan oleh saudari Julia tadi tentang parousia, saya ingin bertanya apa perbedaannya dengan rapture dengan parousia? Terima kasih saudari Tris atas pertanyaannya. Rapture itu berarti pengangkatan. Ya, orang-orang yang percaya akan diangkat dan orang-orang yang tidak percaya akan ditinggalkan. Namun kedatangan Kristus yang kedua kali berarti semua orang akan diadili atau dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Ya. Jadi kalau rapture itu adalah Pengangkatan peristiwa pengangkatan gereja, tapi parousia adalah kedatangan Kristus kedua kali dan akan menghakimi semua orang. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Injili.